untuk menanggung risiko, untuk mencoba produk baru, untuk menjadi inovatif, sama mencari informasi yang berkaitan dengan fasilitas baru kayak gini. Jadi kalau situ stimulasinya rendah, jadi dia nggak mau melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau optimal itu lebih kayak dogmanya rendah. Jadi dia masih mau sama sesuatu hal yang baru. Tapi kalau stimulasi optimalnya rendah, berarti dogmanya tinggi. Jadi berkebalikan ya. Jadi kalau stimulasi optimalnya tinggi, dogmanya rendah. Tapi kalau stimulasi optimalnya rendah, dogmanya tinggi. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang ada yang pencarian keragaman. Itu ada exploratory purchase behavior, jadi dia berganti-ganti merek, sukanya coba-coba hal yang baru. Kalau vicarious exploration itu mengumpulkan dan mengamankan informasi mengenai alternatif baru dan memikirkan pilihan tersebut secara mendalam. Kalau use innovativeness itu menggunakan produk yang sudah diadopsi dalam cara yang baru atau unik. Jadi ini tergantung. Kalau yang pertama itu dia sukanya gonta-ganti, kalau yang kedua itu bisa menerima info tapi dipikirkan dulu. Kalau yang tiga, menggunakan produk yang sudah diadopsi dengan cara yang baru. Itu bedanya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang keinovatifan konsumen. Jadi ini ciri-ciri dari si inovator ya. Orang yang selalu terdepan. Yang pertama untuk memakai atau membeli atau ada produk-produk baru atau hal-hal baru. Di sini ada mau ditanyakan, Mbak, Mas? Pahamkah? Yang suka gonta-ganti produk siapa? Ayo, yang suka coba-coba. Yang gampang kebujuk sama iklan siapa? Oh ya, saya cenderung kalau sudah suka sesuatu ya belinya itu, males ganti-ganti. Karena ada yang orang kebujuk apa iklan, wah itu menarik. Kan iklan tuh kan pasti menarik toh. Ya itu kan ada yang tipe kayak gitu. Begitu ada iklan oke, pengen cobain beli. Aduh, siapa yang kayak gitu? Oke, ada yang mau ditanyakan enggak di sini? Di sini kadang saya merasa sedih. Iya sih. Kan soalnya kalau model kan pasti gimana caranya produk itu kelihatan ampuh. Misalnya kayak apa iklan pemutih, dia pakai itu putih langsung jadi putih ya emang dasarnya sudah putih sebenarnya. Tapi kalau kosmetik sih biasanya cocok-cocokan, kan tergantung kulit masing-masing. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang faktor kognitif, jadi kebutuhan atas cognition atau mengukur keinginan seseorang untuk berpikir. Jadi kognitif, cognition itu pokoknya tentang pikir, gimana kita berpikir kan kayak ada ABC, affective behavior sama cognition itu kan dari sisi pikiran, sisi perasaan, sama sisi perilaku kayak gitu. Jadi kalau cognition itu
kita harus berpikir. Jadi biasanya lebih kayak kita mempertimbangkan sesuatu, misalnya untung ruginya kayak gimana. Ada dua produk, misalnya produk yang satu lebih mahal tapi mungkin lebih banyak isinya, bertahan lama kan, berarti ada juga yang lebih murah tapi isinya cuma sedikit, atau ada yang mahal tapi kualitasnya kurang baik. Terus kan ada tipe orang yang kayak gitu juga, mau beli sesuatu bulet aja lama, kebanyakan yang dipikir itu juga ada. Itu jadi dia pembeliannya lebih apa namanya, mementingkan dari sisi kognitifnya, jadi dia berpikir untung ruginya apa enggak. Kalau dari sisi afektif biasanya begitu lihat barang, wah barangnya bagus, misalnya packagingnya lucu-lucu. Nah sekarang kan banyak benda yang packagingnya lucu-lucu kan, itu dia nggak peduli barangnya oke apa enggak, pokoknya kelihatan lucu apa-apa seneng gitu dibeli. Itu dari sisi afektif biasanya kayak gitu. Nah di sini itu ada visualizer atau verbalizer. Jadi di sini kalau kebutuhan atas cognition itu tadi ya, mengukur keinginan seseorang untuk berpikir. Tapi kalau visualizer, verbalizer ini kalau visualizer itu lebih menyukai informasi visual maupun produk yang menekan sisi visual. Kalau verbal itu lebih menyukai informasi maupun produk yang tertulis maupun verbal. Jadi kalau visual kan dilihat dari misalnya gambarnya atau apa, pokoknya kita melihatnya oke apa enggak. Tapi kalau verbal itu lebih ke tulisannya kayak gimana. Nah, tuh. Mbak-mbak sama mas-mas kalau beli barang lebih dari sisi kognitif apa afektif? Mungkin cewek banyak yang afektif mungkin. Biasanya kalau dibandingin cowok. Tapi ya tergantung sih, tergantung kepribadian masing-masing. Mbak-mbak sama mas-mas lebih cenderung yang mana? Kognitif apa afektif? Lebih yang visualizer apa verbalizer? Suka yang mana? Kognitif. Nah kalau Mas Yo, apa? Mas Yo yang afektif. Menyesuaikan. Oke. Yang lainnya, aduh, mbak-mbak, mas-mas, nggak tidur kan? Oke, saya kira ketiduran. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada materialisme konsumen dan perilaku pembelian kompulsif. Nah ini dia. Materialisme itu menggambarkan sejauh mana seorang individu menganggap kepemilikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi identitas dan kehidupan. Nah, ini ayo siapa yang materialisme? Siapa yang suka menunjukkan identitas dengan punya barang-barang? Materialisme. Terus kalau oh ini kok masuk sini? Kompulsif tadi belum ya? Terus ini ada juga kepribadian merek atau brand personality. Kalau perilaku pembelian kompulsif itu biasanya gini loh. Begitu tahu oke, dia nggak bisa mengendalikan diri. Jadi pokoknya mau kelihatan barang, wah bagus misalnya. Nggak peduli itu mahal, nggak apa, pokoknya tiba-tiba pengen beli. Padahal sebenarnya nggak butuh. Pernah nggak kayak gitu? Di compulsive buying behavior. Jadi dia apa namanya?
Pokoknya